Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, dari wajah-wajahnya yang Kak Angel lihat, semuanya bersuka cita ya. Puji Tuhan, kita semua bersuka cita di dalam Tuhan karena kasih Tuhan yang sangat besar bagi kita hingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita tahu kalau kita ada sampai sekarang, semuanya adalah punya maksud Tuhan, adalah rencana Tuhan supaya kita semakin hari semakin jadi anak-anak yang manis, jadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik semua, pagi hari ini Kak Angel mau cerita tentang satu sosok yang sangat baik bagi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, tidak pernah marah sama kita, selalu setia sama kita. Dia menjadi sahabat kita. Namanya adalah Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus. Nah, sebelum itu Kak Angel mau bertanya sama teman-teman semua, sama adik-adik semua yang ada saat ini. Kalau adik-adik semua punya sahabat, hal apa yang sering adik-adik semua lakukan, sering adik-adik habiskan waktu bersama dengan sahabat-sahabat dari adik-adik? Apakah bermain, apakah bercerita sama-sama, apakah yang sudah sekolah mengerjakan tugas sama-sama, pergi makan di kantin sama-sama, jajan sama-sama? Apakah yang adik-adik lakukan? Tentu saja banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama dengan sahabat kita. Nah, pernah tidak adik-adik semua bertengkar sama sahabat dari adik-adik? Pernah tidak adik-adik semua mungkin salah paham sama sahabat dari adik-adik? Nah, teman-teman semua, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidak semua sahabat itu selalu ada buat kita. Kadang sahabat kita, teman kita itu dia bisa marah sama kita, bisa cuek sama kita, bahkan mungkin dia bisa pergi saat kita lagi butuh mereka, saat kita lagi sangat membutuhkan mereka, butuh kehadiran mereka, terkadang mereka juga bisa pergi loh meninggalkan kita. Nah, seperti yang tadi sudah Kak Angel katakan di awal bahwa ada satu sahabat yang sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini, di pagi yang indah ini, kita mau sama-sama belajar tentang Yesus yang adalah sahabat yang sejati yang sangat baik bagi kita. Pertama, mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Kitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Kak Angel akan bacakan buat adik-adik semua. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik semua, lewat firman Tuhan ini, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang sangat baik bagi kehidupan kita. Dia Tuhan, dia sahabat kita yang paling mengenal hati kita, paling mengenal kita satu persatu. Tuhan Yesus bukan cuma mengenal kita lewat nama kita. Tuhan Yesus tidak hanya kenal kita dari mana kita berasal, di mana kita tinggal, siapa orang tua kita, di mana kita sekolah. Tetapi Tuhan Yesus tahu sampai kedalaman hati kita. Tuhan Yesus tahu kapan kita rasa sedih, kapan kita rasa sakit, kapan kita rasa takut, bahkan kapan kita rasa senang. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling mengerti, dia sahabat yang sangat setia buat kita. Dia yang paling menyelidiki hati kita masing-masing. Untuk itu, adik-adik tidak boleh takut lagi kalau mungkin adik merasa sendiri, merasa eh, takut. Tuhan Yesus yang paling mengerti hati adik-adik semua, bahkan hati Kak Injil. Nah, Tuhan Yesus juga itu dia selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan mungkin saat semua orang pergi meninggalkan kita. Saat mungkin kita rasa teman kita meninggalkan kita, saat kita rasa mungkin sendirian di rumah, orang tua kita lagi sibuk bekerja atau mungkin pelayanan, kita rasa mungkin kita tidak diperhatikan, kita merasa kita sendiri.
Nah, Tuhan Yesus berbeda teman-teman semua. Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Jadi, selalu berharap sama Tuhan Yesus ya. Saat mungkin dunia kita merasa takut dalam menjalani kehidupan, dalam kita bermain bersama teman, atau mungkin saat kita sendirian di rumah, biasanya kalau masih anak-anak kita sering takut ya. Tetapi kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita. Jadi, kita tidak perlu takut lagi. Nah, yang ketiga itu seperti yang tadi sudah kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, Tuhan Yesus itu karena kasih yang sangat besar bagi kita, dia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk kita. Tuhan Yesus bukan cuma seorang sahabat yang baik, tetapi Dia dari surga yang kekal berani mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya untuk menebus semua kehidupan kita, menebus setiap kesalahan kita. Tuhan Yesus rela mati supaya kita diselamatkan dari dosa kita, lalu Dia bangkit bagi kita untuk memberikan kepada kita hidup yang baru. Nah, di sini Kak Angel mau kasih satu ilustrasi buat adik-adik semua. Misalnya, di rumah adik-adik itu lagi mati lampu. Nah, biasanya kan kita nyalakan lilin kan? Coba adik-adik ingat-ingat kembali, perhatikan kembali. Kalau satu buah lilin itu dinyalakan, awalnya mungkin dia tinggi seperti ini ya lilinnya. Dia tinggi seperti ini, tapi lama-kelamaan, semakin lama lilin itu dinyalakan, lama-lama dia habis, dia mulai turun tingginya, semakin pendek, 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 sampai akhirnya dia mencair sampai habis. Nah, adik-adik semua, dari situ, dari ilustrasi itu kita bisa melihat, begitupun kasih Tuhan Yesus yang besar bagi kita. Seperti lilin yang dia menyala, dia menerangi seluruh ruangan yang ada dalam kegelapan, tetapi pelan-pelan lilin itu meleleh sampai habis. Begitupun kasih Tuhan Yesus yang besar bagi kita, dia rela mati bagi dunia ini, dia memberi terang bagi dunia ini, bagi hidup Kak Angel, bagi hidup adik-adik semua. Bahkan Tuhan Yesus itu rela habis bagi kita karena cintanya yang sangat besar bagi kita. Nah, dari situ adik-adik semua kita bisa belajar bahwa kasih yang sejati itu dia bukan hanya menuntut, bukan hanya mau menerima, tetapi kasih yang sejati yaitu kasih Tuhan itu dia selalu memberi. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita bergaul dengan teman kita tidak boleh saling menuntut ya, tetapi lewat kasih kita, kita mau selalu memberi bagi mereka buat sahabat-sahabat kita. Nah, dari kisah Tuhan Yesus itu, dari kasih Tuhan yang besar itu, yang sudah kita dengar bersama, kita tahu bahwa Dia adalah sahabat yang sejati. Dia sahabat yang sangat baik bagi kita. Maka, kita pun anak-anak Tuhan harus dapat meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Seperti Tuhan Yesus yang sudah menjadi sahabat sejati bagi kita pun harus dapat menjadi seorang sahabat yang baik bagi teman-teman kita. Tuhan Yesus itu selalu setia loh adik-adik semua. Dia tetap bersama dengan kita apapun kondisi kita. Mau kita marah kah, mau kita sedih, mau kita lagi sakit, kita lagi senang, Tuhan Yesus tetap setia. Nah, dari itu adik-adik semua kita pun harus terus setia kepada teman-teman kita apapun yang mereka alami. Mungkin mereka sedih, kita datang lalu menghibur mereka. Kalau kita punya berkat, kita berbagi dengan mereka seperti kasih Tuhan Yesus itu bagi kita. Tuhan Yesus juga itu mau mengampuni kita, mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita pun dalam pergaulan kita, dengan teman kita mungkin, dengan sahabat kita, kakak adik kita, bahkan orang tua kita pun harus dapat mengampuni ya, sebab Tuhan Yesus saja
rela mengampuni kita, maka kita pun harus dapat mengampuni orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, bahkan keluarga kita yang mungkin eh, berbuat sesuatu yang menyakiti hati kita. Kita tidak boleh egois ya, tidak boleh menyimpan amarah, tidak boleh mendendam. Dan sebagai teman yang baik, kita harus dapat mendoakan teman-teman kita yang mungkin dalam keadaan sedih, yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, teman-teman semua, adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan, lewat semuanya itu kita diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lebih hari semakin berkenan kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang sangat besar bagi kita, Dia sudah menunjukkan bagaimana menjadi seorang sahabat yang sejati bagi kita, maka kita, anak-anak Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengenal dan mengasihi kita apa adanya. Tuhan Yesus itu selalu ada, bahkan di masa tersulit kita. Tuhan Yesus sudah rela berkorban bagi kita. Dan yang paling penting setelah kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan ini, setelah kita semua sudah belajar, sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan pagi hari ini, Tuhan Yesus ingin kita menjadi seorang sahabat bagi orang lain. Ketika kita sudah mengasihi, menerima kasih Tuhan yang besar itu, ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan itu, kita sudah merasakan bagaimana memiliki sahabat yang sejati itu, maka kita pun harus dapat memberikan diri kita menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dapat menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada, saat kita bermain dengan teman-teman kita, saat kita bermain dengan saudara kita, saat kita sedang bersama-sama dengan keluarga kita, mereka dapat melihat, oh beginilah kasih Tuhan itu, oh begini kehidupan anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, oh seperti ini kasih Tuhan yang besar itu. Sehingga biarlah lewat kehidupan kita, lewat kehidupan Kak Angel maupun kehidupan adik-adik semua, hanya nama Tuhan Yesus yang senantiasa dipermuliakan. Amin firman Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Shalom.